Shalom PKW Gereja Kibait di seluruh Indonesia, kiranya kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan senantiasa. Bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Untuk itu mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. 40 hari lamanya Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam waktu di mana ia telah memberikan bukti-bukti tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Ia menampakkan diri kepada rasul-rasul dan juga kepada 500 orang sekaligus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah merupakan sebuah perpisahan yang termanis. Ketika Yesus naik ke sorga, ia dalam keadaan tangan yang memberkati. Di dalam ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka lalu berpisah dari mereka. Yesus akan naik ke surga dari mana ia berasal. Karena memang Yesus berasal dari sorga, Yesus bukan dari dunia ini. Tangan yang memberkati, itulah yang dilakukan Yesus ketika ia naik ke sorga. Memberkati adalah hal yang biasa dilakukan Yesus kepada murid-muridnya dan selalu ia lakukan dan akan terus ia lakukan. Ini berarti bahwa Yesus akan terus memberkati ibu-ibu, saudara, dan saya. Karena ia telah memberkati kita masa lalu, sekarang, dan juga seumur hidup kita. Kalau kita adalah orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka sadarilah bahwa ia selalu memberkati kita. Tuhan memberkati kita senantiasa. Berkat Tuhan bukan hanya dapat diukur dari materi, adalah satu pemahaman yang keliru ketika kita mengukur berkat Tuhan dari materi saja. Berkat Tuhan juga selalu ia nyatakan, apakah itu ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang sehat, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita di dalam keadaan banyak uang, atau ketika kita dalam kemiskinan, atau apapun bentuk pergumulan yang kita hadapi. Berkat Tuhan selalu ia nyatakan di dalam semua itu. Berkat Tuhan selalu terselubung di dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita. Penderitaan Tuhan izinkan agar melaluinya dipakai Tuhan untuk kemuliaan, agar melaluinya kita dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun penderitaan bertubi-tubi, pergumulan yang bertubi-tubi yang sering kita alami, namun ingatlah, ada berkat Tuhan terselubung di dalam semua itu. Lalu kita dapat melihat bagaimana sikap dari murid-murid yang menerima berkat itu. Sikap yang pertama, ia memiliki sikap yang menyembah. Di dalam ayat yang ke-52, firman Tuhan berkata, mereka sujud menyembah kepadanya. Murid-murid memiliki sikap yang sujud menyembah kepada Yesus. Kristus adalah dasar penyembahan kita, sebab pengorbanannya kita diselamatkan. Ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan atas alam semesta ini yang patut
menerima sembah sujud kita. Ia patut kita sembah, ia patut menerima penyembahan daripada kita, sebab Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita. Kristus mengharapkan penyembahan dari anak-anak sebagai tanda terima kasih kita atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ia terpisah dari kita, namun perhatiannya selalu ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Ia tahu bagaimana keadaan hidup kita. Ia tahu apa yang sedang ibu-ibu saudara alami saat ini. Ia mengerti pergumulan kita. Oleh karena itu, milikilah senantiasa hati yang menyembah. Lalu, sikap murid yang kedua, ada sukacita. Kenaikan Yesus ke surga memang seharusnya membawa sukacita bagi kita. Karena sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, sekalipun penderitaan hidup senantiasa ada di dalam kehidupan kita, namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama dengan kita. Bahkan suatu hari kelak, ingatlah bahwa kita akan menyusul Tuhan dan Juru Selamat kita ke tempat di mana Ia berasal, yaitu surga, tempat di mana Ia ada saat ini. Kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan bagi kita, namun kematian berarti bahwa kita akan pergi kepada Dia di surga. Ia sedang menunggu kita. Ia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dan bahkan ia juga terus menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dan ia akan datang kembali menjemput orang-orang yang setia sampai akhir. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersukacita senantiasa di dalam menjalani hidup kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, mari milikilah senantiasa hati yang bersukacita. Lalu yang ketiga, ada dikatakan di dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-53. Ia senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Ini berarti bahwa mereka ada di bait Allah, berarti ada persekutuan di antara saudara-saudara seiman. Bersekutu adalah salah satu panggilan gerejawi. Persekutuan adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Di dalam persekutuan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan, saling mendorong satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ibu-ibu, mari setialah di dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara kita seiman. Kemudian dikatakan, dan mereka memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah tujuan hidup kita. Memuliakan Allah adalah seharusnya yang harus kita terus renungkan, yang harus kita terus aplikasikan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh kita, baik melalui pikiran kita, melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, bahkan seluruh keahlian-keahlian yang Tuhan anugerahkan bagi kita, atau talenta, atau karunia yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita pakai semua itu untuk memuliakan Allah. Mari kita pakai untuk melayani Dia. Dan ingatlah, lakukanlah semua itu dengan tidak bersungut-sungut, agar semuanya Allah dimuliakan. Terlebih ketika kita memakai hidup kita untuk terus menjadi kesaksian, untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan, dan terus menyampaikan kabar yang terbaik, yaitu tentang keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan akan selalu Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah takut untuk terus menyaksikan kabar terbaik daripada Tuhan, untuk terus
terus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya membawa berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita.